Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan kembali lagi membahas contoh soal kedua mengenai program linier metode simplex. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan siapa saja anggota yang ada di dalam kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Nimadi Sintia Marta Dewi absen 2, dan Kadek Caitanya Saraswati absen 5, Desa Amadi Trisna Santriani absen 6, Nikada Dewi Andina Putri absen 8, dan yang terakhir ada Maria Yasinta Apriani absen 24. Kita lanjut aja ke soalnya ya teman-teman. Nah, di sini soalnya yaitu seorang pembuat kue itu mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar, itu membutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem itu kita membutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar itu kita jual dengan harga Rp300 per buahnya, dan kue apem kita jual dengan harga Rp500 per buahnya. Lalu tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pada pembuat kue tersebut. Kita buat sistem diketahuinya dulu ya teman-teman, sama seperti soal sebelumnya. Nah, di sini diketahui kue dadar kita umpamakan dia X, kue apemnya Y, lalu tepung yang tersedia itu 8 kg. Karena untuk membuat kue dadar ataupun kue apem itu satuan tepung dan gula pasirnya itu gram ya. Jadi kita ubah 8 kg ini menjadi gram, yaitu 8.000 gram. Dan gula pasirnya 2 kg menjadi 2.000 gram. Nah, harga jual kue dadar per buah itu diketahui Rp300. Sedangkan harga jual kue apem per buahnya itu diketahui Rp500. Yang ditanyakan, berapa pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut? Nah, untuk penyelesaian kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat diserahkan. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus soal kedua. Dari soal kedua akan dibentuk fungsi kendala atau batasan. Misalkan banyaknya kue dadar yang dibuat adalah X dan banyaknya kue apem yang dibuat adalah Y. Yang menjadi kendala adalah banyaknya tepung dan gula pasir yang digunakan dalam pembuatan kedua jenis kue tersebut. Sehingga diperoleh fungsi kendala atau batasan 20X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 8.000, 10X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 2.000. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Sedangkan fungsi tujuan untuk memaksimumkan untung yaitu Z sama dengan 300X ditambah 500Y. Langkah pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. 20X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 8.000 menjadi 20X ditambah 50Y tambah R sama dengan 8.000. 10X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 2000 menjadi 10X ditambah 5Y tambah S sama dengan 2000. Z sama dengan 300X ditambah 500Y menjadi min 300X dikurang 500Y tambah Z sama dengan 0. Langkah kedua, bentuk suatu tabel bantu atau matriks. Masukkan fungsi pada tabel. 20X ditambah 50Y tambah R sama dengan 8000. 10X ditambah 5Y tambah S sama dengan 2000. Min 300X dikurang 500Y tambah Z sama dengan 0. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desa Amadi Trisna Santriani, absen nomor 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langkah selanjutnya yaitu langkah 3A, menentukan pivot kolom. Di mana pivot kolom adalah kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Jadi kita lihat baris terakhir pada tabel atau matriks yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita pilih yang mana nilai negatifnya paling besar. Di baris terakhir ada min 300, min 500, 0,
0, 1, dan 0. Nah, sudah terlihat jelas bahwa min 500 adalah nilai negatif yang paling besar, dan min 500 terletak di kolom Y. Maka dari itu, kolom Y disebut sebagai pivot kolom. Setelah menentukan pivot kolom, kita lanjut ke langkah 3B, yaitu menentukan rasio, di mana cara mencari rasio adalah hasil dibagi elemen pivot kolom. Di baris pertama, hasilnya ada 8.000 dan elemen pivot kolomnya ada 50. Jadi, 8.000 dibagi 50 sama dengan 160. Di baris kedua, hasilnya ada 2.000, elemen pivot kolomnya ada 5. Jadi, 2.000 dibagi 5 sama dengan 400. Di baris terakhir, hasilnya ada 0 dan elemen pivot kolomnya ada min 500. Jadi, 0 dibagi min 500 sama dengan 0. Setelah menentukan rasio, kita lanjut ke langkah 3C, yaitu menentukan pivot baris, di mana pivot baris adalah baris dengan rasio positif terkecil. Kita lihat kolom rasio. Di kolom rasio ada 160, 400, dan 0. Nah, sudah terlihat bahwa 160 adalah nilai positif terkecil. Mengapa tidak 0? Karena 0 terletak di antara positif dan negatif. Jadi, pivot baris terletak di baris pertama, karena 160 terletak di baris pertama. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nikadek Dewi Andina Putri nomor absen 8 akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya, yaitu pada langkah 3D, menentukan pivot elemen, di mana pivot elemen merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Pivot kolom yaitu kolom Y, dan pivot baris yaitu baris pertama. Perpotongan antara kolom Y dan baris pertama adalah 50, jadi didapatkan pivot elemen sama dengan 50. Langkah selanjutnya yaitu melakukan transformasi baris, di mana transformasi baris ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, RA transformasi RB, atau menukarkan baris ke A dengan baris ke B. Yang kedua, RA transformasi K dikali RA, yaitu mengalikan baris A dengan konstanta tak nol. Serta yang ketiga, RA transformasi RA ditambah K dikali RB, atau menambahkan baris A dengan baris B yang sudah dikalikan dengan K. Selanjutnya langkah 4A, melakukan transformasi baris agar pivot elemen sama dengan 1. Pivot elemen sudah ditemukan yaitu 50, dan pivot baris adalah baris pertama. Untuk membuat 50 menjadi 1, maka 50 dikalikan dengan 1/50. Jadi, persamaan yang digunakan yaitu R1 transformasi 1/50 dikali R1. Yang pertama, 20 dikali 1/50 sama dengan 0,4. Yang kedua, 50 dikali 1/50 sama dengan 1. Yang ketiga, 1 dikali 1/50 sama dengan 1/50 atau 0,02. Yang keempat, 0 dikali 1/50 sama dengan 0. Yang kelima, 0 dikali 1/50 sama dengan 0. Dan yang keenam, 8000 dikali 1/50 sama dengan 160. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Langkah ke-4B, lakukan transformasi baris. Pivot kolom jadikan 0 selain pivot elemen. Jadi di sini kita mengubah pivot kolom baris kedua dan pivot kolom baris ketiga menjadi 0, yaitu dengan menggunakan rumus R2 transformasi R2 ditambah min 5 kali R1. Begitupun dengan rumus pada pivot kolom baris ketiga, yaitu dengan rumus R3 transformasi R3 ditambah 500 dikali R1. Kenapa min 5? Kenapa ditambah min 5? Karena di sini pada pivot kolom baris kedua itu nilainya positif, yaitu positif 5. Jadi untuk mendapatkan nilai 0, maka kita tambah dengan nilai negatif, yaitu negatif 5. Begitupun pada baris ketiga. Di sini nilainya min 500, jadi untuk mendapatkan nilai 0, kita
kita tambah dengan nilai positif, yaitu positif 500. Lalu mengapa R1? Karena R1-nya itu telah ditransformasikan dan mendapatkan nilai 1, angka 1, sehingga mudah kita mendapatkan nilai tersebut. Lihat saja menggunakan rumusnya. Kita mulai pada baris kedua, R2 transformasi R2 10 ditambah min 5 dikali dengan 0,4, hasilnya yaitu 8. Lanjut pada kolom Y, 5 ditambah min 5 dikali dengan 1, hasilnya yaitu 0. Lanjut pada kolom R, yaitu 0 ditambah min 5 dikali R1, yaitu R1 itu 0,02, jadi dapatkan hasil 0,1. Terus pada kolom S, 1 ditambah min 5 dikali dengan 0 dan dapatkan hasil yaitu 1. Lanjut pada kolom Z, 0 ditambah min 5 dikali dengan 0 sehingga dapatnya yaitu 0. Lanjut pada kolom hasil, yaitu R2 nya 2000 ditambah min 5 dikali dengan 160 sehingga dapatkan hasil 1200. Lanjut, kita lanjutkan pada baris ketiga. Sama rumusnya, yaitu R3 ditambah 500 dikali R1. Yang pertama pada kolom X, R3 nya min 300 ditambah 500 dikali dengan 0,4 dan dapatkan hasil yaitu min 100. Lanjut pada kolom Y, yaitu R3 nya min 500 ditambah 500 dikali dengan 1 sehingga dapatkan hasil yaitu 0. Lanjut pada kolom R, R3 nya 0 ditambah 500 dan dikalikan dengan 0,02 sehingga dapatkan hasil yaitu 10. Lanjut pada kolom S, R3 nya itu 0 ditambah 500 dan dikali dengan 0 dan dapatkan hasilnya yaitu 0. Lanjut pada kolom Z, R3 nya 1 ditambah 500 dan dikali dengan 0 dan dapatkan hasilnya yaitu 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada kolom hasil, R3 nya yaitu 0 ditambah 500 dan dikali dengan 160 sehingga dapatkan hasil yaitu 80.000. Setelah mendapatkan hasil setelah transformasi ini, namun masih ada nilai variabel yang negatif, maka ulangi langkah ketiga dan keempat, yaitu yang pertama kita ulangi langkah ketiga dengan cara cari pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemen. Dan setelah dengan tertera pada layar, yaitu dengan pivot kolomnya yaitu min 100 dan pivot barisnya 150 dan pivot elemennya yaitu 8. Lanjut pada langkah keempat, kita mengulanginya dengan melakukan transformasi baris, yaitu pivot elemen
pivot elemen. Dengan cara yaitu kita melakukan transformasi pada baris pertama dan baris ketiga. Selain pivot elemen yaitu pada baris kedua. Lanjut, yaitu dengan menggunakan rumus R1 transformasi R1 ditambah min 0,4 dikali R2. Begitupun dengan rumus yang ketiga yaitu R3 transformasi R3 ditambah 100 dikali R2. Langsung saja kita gunakan rumusnya, yaitu dengan cara yang pertama kita menggunakan pada baris pertama yaitu R1 tambah 0,4 dikali R2. R1 nya yaitu 0,4 ditambah min 0,4 dikali 1, maka dapatkan hasilnya yaitu 0. Terus pada selanjutnya pada kolom Y yaitu R1 nya 1 ditambah min 0,4 dikali 0, maka dapatkan hasil yaitu 1. Lanjut ke kolom R, R1 nya itu 0,02 ditambah 0,4 dikali dengan min 0,0125, maka dapatkan hasil yaitu 0,025. Lanjut pada kolom S yaitu R1 nya 0 ditambah min 0,4 dikali dengan 0,125, maka dapatkan hasil yaitu min 0,05. Lanjut pada kolom Z yaitu R1 nya 0 ditambah min 0,4 dikali dengan 0, maka dapatkan hasil yaitu 0. Dan selanjutnya itu pada kolom hasil yaitu R1 nya 160 ditambah min 0,4 dikali dengan 150, sehingga dapatkan hasilnya yaitu 100. Lanjut kita mencari nilai pada baris ketiga, yaitu R transformasi R tambah 100 dikali R2. R3 nya itu pada kolom X, R3 nya min 100 ditambah 100 dikali dengan 1, sehingga dapatkan nilainya yaitu 0. Pada kolom Y, R3 nya 0 tambah 100 dikali dengan 0, maka dapatkan hasilnya 0. Pada kolom R, R3 nya itu 10 ditambah 100 dikali dengan min 0,0125, sehingga dapatkan hasil yaitu 8,75. Lanjut pada kolom S. Pada kolom S, R3 nya itu 0 ditambah 100 dan dikali dengan 0,125, sehingga dapatkan hasil yaitu 12,5. Lanjut pada kolom Z, R3 nya yaitu 1 ditambah 100 dikali dengan 0, hingga dapatkan hasil nilainya yaitu 1. Lanjut pada kolom hasil. Pada kolom hasilnya yaitu R3 nya 80.000 ditambah 100 dikali dengan 150, sehingga dapatkan hasilnya yaitu 95.
setelah mendapatkan hasil transformasi ini, semua nilai pada X dan Y sudah positif baris terakhir dan sudah optimal. Nah, teman-teman semuanya, jadi dari pembahasan tadi kita dapat membuat kesimpulan ya. Sama seperti contoh soal sebelumnya, sini ada tabelnya, yaitu di mana di kolom X-nya itu ada angka 0 dan angka 1, di kolom Y juga sama, dan di kolom Z-nya juga sama. Jadi di sini kita bisa mencari berapa banyaknya kue dadar dan kue apem beserta keuntungan maksimumnya. Nah, di kolom X ini ada angka 1. Kita sejajarkan dengan hasilnya, yaitu di sini ada 150. Berarti 1X atau nilai X itu ialah 150. Nah, di sini di mana banyaknya kue dadar itu kita umpamakan dia X. Jadi X atau banyaknya kue dadar itu 150 buah. Nah, di sini ada kolom Y. Nah, di kolom Y ada angka 1 juga. Itu menandakan artinya 1Y. Hasilnya berapa? Itu ada 100. Nah, karena kita mengumpamakan banyaknya kue apem itu Y, jadi Y itu atau banyaknya kue apem yang dapat dibuat itu 100 buah. Lalu Z kita umpamakan tadi keuntungan maksimumnya. Nah, di kolom Z juga terdapat angka 1. Jadi, keuntungan maksimumnya itu sejumlah 95.000. Jadi di sini juga sudah dituliskan ya, Z atau keuntungan maksimum itu sejumlah 95.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tukang kue itu harus membuat 150 buah kue dadar dan 100 buah kue apem agar mencapai keuntungan maksimum sebesar 95.000. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai contoh soal kedua menggunakan metode simplex. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.